Sambil menunggu, kami akan mengajak Anda untuk mengulasnya. Paslon mana yang akan menguasai debat pamungkas Pilgub Jawa Timur hari ini? Dan akankah debat malam ini masih mampu mengubah konstelasi politik elektoral di Pilgub Jawa Timur? Sudah bergabung bersama kami juru bicara dari masing-masing paslon di Studio Metro TV. Saya perkenalkan ada Gilbran Muhammad Nur, juru bicara pasangan Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Selamat malam, Gilbran. Malam, Mbak Sylvia. Terima kasih sudah hadir ya, Gilbran ya. Berikutnya juga ada Hendy Setiono, juru bicara pasangan Kofifa Indar Parawansa, Emil Elistianto Dardak. Mas Hendy, selamat malam. Selamat malam, Mbak Terima Sylvia. kasih ya Selamat sudah malam, hadir di live event kita. Kita juga masih menunggu kehadiran dari Abdul Aziz, juru bicara pasangan Tri Risma hari ini, dan Zahrul Azhar Assunta atau Gus Hans, yang mudah-mudahan bisa segera bergabung bersama kami di sini. Dan tentu saja ada seorang panelis yang kami hadirkan, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Selamat malam, Mas Adi. Malam, Sylvia. Oke, apa kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah, ini kampung saya soalnya. Kampung Mas Adi, makanya kita hadirkan Mas Adi Praitno sebagai panelis. Ini adalah debat pamungkas ya, Bapak-Bapak dan juga Gilbran. Jadi tentu ini adalah bisa menjadi salah satu penentu, terutama bagi mereka yang belum menentukan pilihan atau masih bingung, masih bisa beralih dukungannya. Jadi ini adalah kesempatan, mungkin bisa dibilang salah satu kesempatan terakhir yang besar bagi para kandidat untuk bisa meyakinkan para calon pemilih. Oleh karena itu, tema debat pamungkas malam hari ini tadi adalah akselerasi pembangunan infrastruktur, interkoneksitas kewilayahan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Gilbran, menurut Anda apakah tema ini akan menjadi dalam tanda kutip ya, makanannya Mbak Lulu dan Mas Lukman nih kalau yang kayak gini-gini? Tentu Mbak Sylvia, karena salah satu visi utama yang dirancang oleh Mbak Lulu dan Mas Lukman adalah soal lingkungan hidup. Selain tadi infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan percepatan ekonomi di Jawa Timur. Tapi satu hal yang perlu dicatat oleh pemirsa sekalian dan Mbak Sylvia dan teman-teman sekalian adalah bahwa satu hal yang perlu kita ketahui bersama adalah percuma ketika pembangunan infrastruktur itu berjalan dengan masif gitu ya, kemudian percepatan ekonomi berjalan dengan luar biasa pesat, tetapi pemerataan infrastruktur, kemudian interkoneksivitas antara satu daerah dengan daerah lain, itu masih mengalami ketimpangan. Dan Mbak Lulu dan Mas Lukman sadar betul bahwa Jawa Timur ini merupakan provinsi yang sangat besar. Ada lebih dari 30 juta pemilih di sana. Sehingga ya kita nggak ingin, Mbak Lulu dan Mas Lukman nggak ingin pembangunan Jawa Timur itu hanya terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu, di kota-kota besar yang ada di Jawa Timur. Jadi belum merata, masih ada ketimpangan pembangunan infrastruktur. Iya. Infrastruktur. Benarkah itu yang terjadi, Mas Hendy, di bawah kepemimpinan petahana Ibu Kofifa dan Mas Emil? Menurut Gilbran tadi masih banyak ketimpangan pembangunan infrastruktur dan juga gap yang jauh antar wilayah. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sylvie, terima kasih juga Mas Gilbran. Jadi tentunya pasangan Ibu Kofifa dan Mas Emil menyatakan komitmennya untuk menjadikan Jawa Timur semakin maju sebagai provinsi yang terkoneksi. Nah, dalam hal ini langkah konkretnya pasangan Kofifa Emil akan mendorong akselerasi pembangunan Jawa Timur sehingga penghubung antara wilayah barat dan timur Indonesia bisa dihubungkan melalui Jawa Timur. Kalau kita lihat calon wakil gubernur Mas Emil Dardak, gelar S3-nya atau doktornya di bidang akselerasi pembangunan dan infrastruktur. Tentu sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas beliau, sesuai dengan background pendidikan yang saat ini beliau diamanahi kembali sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur. Nah, konektivitas ini ada 3, melalui udara, laut, dan juga darat. Kalau kita lihat dari jumlah bandara di Jawa Timur, ada 4 bandara komersial yang ada di Jawa Timur. Dan jumlah pelabuhannya saat ini berjumlah 70 pelabuhan, di mana 37 diantaranya adalah pelabuhan strategis. Sehingga ini menjadi lumbung dalam hal koneksi antara barat dan timur Indonesia bisa terhubungkan dengan baik. Sehingga kalau menjawab pertanyaan Mbak Sylvie, termasuk juga menjawab statement dari Mas Gilbran, yang sudah dilakukan contohnya seperti apa? Transjatim. Contohnya, sudah menjangkau 5 koridor daerah di Gerbang Kertasusila, yang mana ini sudah menjangkau lebih dari 1,2 juta penduduk masyarakat Jawa Timur, terutama buruh, dalam memperoleh transportasi yang murah. Dan tidak hanya 5 koridor saja, nantinya akan ditambah sampai 10 koridor. Dan Mas Hendy, mohon maaf, kita kembali lagi ya ke arena debat. Tampaknya sudah ada paslon yang hadir lagi. Kita ikuti. Apa pesan utama yang mau disampaikan Gus Hans malam hari ini? Ya, memang yang ingin disampaikan adalah tentang bagaimana kita menyampaikan kepada generasi Z dan juga generasi Alpha
yang harus menjadi perhatian kepada mereka bagaimana kita mampu dan mau menjaga lingkungan hidup, terutama di wilayah-wilayah ekoton yang memiliki flora tersendiri yang tidak ada tempat yang lain, yang itu yang kita perhatikan. Kan ada 8 subtema, Gus Hans. Ini salah satunya terkait telekomunikasi. Nah, seperti apa nanti kira-kira program-program yang akan dicanangkan apabila terpilih? Ya, memastikan bahwa tidak ada lagi kebocoran-kebocoran data. Ya, karena memang selama ini kan kita mau digitalisasi. Bahkan Bu Risma juga mencanangkan tidak ada lagi kartu-kartuan, tapi semuanya menggunakan digital dengan menggunakan sidik jari. Maka pasti penguatan tentang pengamanan dari digital itu akan kita perkuat. Gus Hans, ini salah satu subtemanya juga berbicara terkait permasalahan sampah. Ini kayaknya masih terjadi di beberapa wilayah dan masih cukup serius. Kira-kira apa nanti program yang ditawarkan oleh Risma dan juga Gus Hans? Ya, kita harus pilah-pilah mana itu ranahnya kabupaten, mana ranahnya provinsi. Yang jelas kita akan mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya 3R. Reduce, reuse, and recycle di rumah masing-masing. Dan itu perlu edukasi. Dan mungkin bisa jadi Pemkab saja nggak mampu untuk melakukan seperti itu, maka kita akan turun. Pemprov akan hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, dan tentunya selain itu kita juga akan membangun tempat-tempat sampah yang memang bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan Bu Risma sudah membuktikan itu. Gus Hans, ini 9 hari lagi sudah memasuki hari Pilkada 27 November. Perjalanan kampanye selama ini seperti apa? Respon dari masyarakat? Ya, mengasihkan. Saya bertemu dengan banyak karakter orang, dan saya bertemu dengan banyak masalah yang selama ini saya tidak tahu, dan semakin tahu, yang membuat saya menjadi semakin memahami tentang Jawa Timur. Misalnya berkaitan dengan kayak sekolah gratis. Kenyataannya kan tidak gratis. Dan keluhan dari masyarakat itu menjadi masukan bagi kita bagaimana caranya memastikan bahwa nanti pada saat jika Allah kasih ijabah kepada kita, memastikan bahwa tidak ada lagi tarian-tarian sepeser pun untuk sekolah-sekolah SLTA di Jawa Timur. Pesan Gus untuk masyarakat bagaimana nanti di Pilkada agar menggunakan hak suaranya dan lain sebagainya? Ya, pesan dari saya kepada seluruh masyarakat, gunakan hak sesuai dengan hati nurani. Kalau misalnya ada yang memberi uang, memberi bansos, memberi apapun, terima saja bansosnya. Tapi sekali lagi gunakan nurani, cari yang bersih, cari yang resik, cari yang tidak bermasalah dengan hukum. Terima kasih, Gus Hans. Sama-sama. Semoga lancar malam hari ini. Terima kasih. Oke, itu wawancara dari calon wakil gubernur ya, pasangan nomor urut 3, Gus Hans. Mewakili juga dari Mas Abdul Aziz Jubir dari Paslon 3 yang belum bergabung bersama kita di sini. Kami masih akan melanjutkan live event ini, pemirsa. Tentu kita ingin mengetahui pendapat dari panelis kita yang berasal dari Jawa Timur juga. Apakah problem-problem yang selama ini ada terkait dengan akselerasi pembangunan infrastruktur, kemudian juga interkoneksitas, dan juga tadi soal peningkatan kualitas lingkungan hidup mampu diselesaikan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti. Sesaat lagi, pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.